Aku harus selalu menyesuaikan workout aku. Aku ngerasa capek nih habis latihan jujitsu. Bisa update training plan aku? Ini latihan tubuh bagian bawah untuk besok. Ada yang ingin di Hari-hariku tak selalu mudah. Banyak Shalom. rencana tak seperti harap. Ku tersenyum di hadapan dunia, namun engkau tahu hatiku yang lelah. Walau jalanku masih berliku, ku percaya engkau tak pernah jauh. Meski langkah ini tertatih, Tuhan genggamlah tangan ini. Ku pandang wajah-Mu Tuhan dikala langkahku kian berat. Ku pandang wajah-Mu Tuhan saat hati diliputi gundah. Terimalah hatiku yang rapuh, yang rindu sentuhan kasih-Mu. Engkaulah sumber kekuatanku, tempat jiwaku bernaung penuh. Walau jalanku masih berliku, ku percaya engkau tak pernah jauh. Meski langkah ini tertatih, Tuhan genggamlah tangan ini. Ku pandang wajah-Mu Tuhan dikala langkahku kian berat. Ku pandang wajah-Mu Tuhan saat hati diliputi gundah. Terimalah hatiku yang rapuh, yang rindu sentuhan kasih-Mu. Engkaulah sumber kekuatanku, tempat jiwaku bernaung penuh. Ku pandang wajah-Mu Tuhan dikala langkahku kian berat. Ku pandang wajah-Mu Tuhan saat hati diliputi gundah. Terimalah hatiku yang rapuh, yang rindu sentuhan kasih-Mu. Engkaulah sumber kekuatanku, tempat jiwaku bernaung penuh.
Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, shalom Bapak Ibu yang saya kasih demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Satu hari lagi kita belajar firman Tuhan. Kali ini kita membahas tentang kitab Amsal. Oh, saya belum buat ininya ya. Sebentar ya. Stikernya. Oke. Ya. Hari ini kita akan membahas tentang kitab Amsal. Jadi Bible study kita akan membahas tentang Alkitab kita dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Dan kita per kitab, tidak per pasal. Karena yang per pasal kita sudah lakukan 3,5 tahun yang lalu. Sekarang kita masuk ke kitab by kitab dari buku by buku. Ya, mari Bapak Ibu sebelum kita belajar firman Tuhan sama-sama, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, berbicaralah kepada kami, terangkan pikiran dan hati kami, dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan kepada hamba karunia berkata-kata hikmat dan pengetahuan tentang firman-Mu. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, sebelum kita masuk kepada firman Tuhan, kita nikmati satu lagu kembali ya. Tuhan Yesus memberkati. Saat langkahku tertatih lemah dan harapanku hampir padam, Engkaulah kekuatan di hidupku, setia menggenggam tanganku. Engkau pulihkan hati yang hancur, Engkau dekat pada yang berseru, Maha tahu setiap seruanku. Kau Tuhan yang setia dan teguh, tak pernah ku tinggal sendiri. Kau Tuhan yang berjalan bersamaku, dalam lembah maupun di puncak. Tangan-Mu tak lepaskan hidupku. Bukan karena kuatku berdiri, bukan karena mampuku bertahan, semua hanya oleh Terima kasih Tuhan. anugerah Tuhan Yesus memberkati. yang menopang setiap langkah. Tak pernah ku tinggal sendiri. Kau Tuhan yang berjalan bersamaku, dalam lembah maupun di puncak. Tangan-Mu tak lepaskan hidupku. Shalom, shalom, shalom semuanya. Tak pernah ku tinggal sendiri. Kau Tuhan yang berjalan bersamaku,
hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Waduh, malah kena iklannya. Ya, Bapak Ibu, kita membahas tentang kitab Amsal. Nah, pada saat Bapak Ibu mendengarkan kata kitab Amsal, apa yang ada di dalam benak kita? Ya, sebuah kata-kata mutiara, sebuah kata-kata hikmat. Tetapi teman-teman Bapak Ibu, kitab Amsal ini banyak berbicara tentang nasihat. Nah, Amsal ini menemukan hikmat, praktis, dan takut akan Tuhan. Itu banyak dari kitab Amsal. Oh, sorry. Ada nyamuk di rumah saya. Ya. Nah, studi teologis tentang kitab Amsal, saya tidak bisa balik kameranya ya, Bapak Ibu ya. Nanti kalau balik kameranya nanti tidak bisa absen. Ya, Bapak Ibu tolong bantu tap-tap aja layar ya. Seberapapun kita yang hadir, tidak apa-apa, kita belajar. Ya, karena kita udah 1 bulan off. Kita belajar kembali. Nah, teman-teman, kalau Bapak Ibu mulai buka kitab Amsal pasal yang pertama, itu berkata tujuan Amsal ini ditulis. Ya, ayat yang pertama, Amsal Salomo bin Daud. Ya, Salomo adalah penulis daripada kitab Amsal ini dan dia terkenal dengan sangat hikmatnya. Ya, Salomo bin Daud raja Israel. Dan ayat pertama yang dituliskan adalah untuk mengetahui hikmat. Ya, untuk mengetahui hikmat dan didikan. Untuk mengerti kata-kata yang bermakna. Kamu mau hikmat, kamu mau didikan, kamu mau dengar kata-kata bermakna. Untuk menerima didikan yang menjadikan pandai. Ya, garis bawahi menjadikan pandai. Dan berikutnya serta kebenaran, keadilan, kejujuran. 3K. Apa yang terjadi di bangsa negara kita Bapak Ibu? Kebenaran itu manipulatif, keadilan tidak ada, kejujuran jujur untuk banyak korupsinya. Ya, kitab Amsal ini mengajarkan kita. Kitab Amsal ini memberikan sebuah pertanyaan sama dia untuk mengetahui hikmat dan didikan dan untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai. Nah, teman-teman, apa yang terjadi dengan bangsa dan negara kita? Pendidikan kita turun. Anak SMA dikatakan 1 tahun berapa? 12 bulan. 2 tahun berapa bulan? Nggak bisa jawab. Ya, 2 tahun berapa bulan nggak bisa jawab. Ya, 4 kali 5 nggak tahu, 6 kali 4 nggak tahu, 7 kali 5 nggak tahu, 7 kali 7 nggak tahu. Nah, untuk menjadikan pandai itu harus terima didikan. Kamu mau pandai harus terima didikan. Indonesia ini tidak kekurangan orang pintar. Indonesia ini kurangan apa? Kekurangan tenaga pendidik. Oh sorry, saya nggak bisa pakai kata Indonesia ya. Konoha. Konoha ini tidak kekurangan orang pintar. Konoha ini kekurangan apa? Pendidik. IQ-nya bisa tinggi, tapi cara mendidiknya nggak bisa. Nah, sekarang Bapak Ibu muncul sebuah lagu. Aku diewein, ya nggak apa-apa. Aku dihamilin, ya nggak apa-apa. Coba Bapak Ibu, anak-anak kita terdidik dengan model-model lagu seperti itu. Anak-anak kita pendidikannya dari mana? Dari gadget. Pendidikannya dari mana? Dari TV. Pendidikannya dari mana? Lagu-lagu. Ya, itu yang terjadi di Konoha. Nah, lagunya apa? Cinta Satu Malam. Oh, indahnya. Makanya Bapak Ibu jangan heran. Kalau anak-anak SD kelas 6 sudah ngerti gimana cara buat anak. Ya, mereka tidak dikasih pendidikan itu bisa tahu. Itu yang terjadi. Ya, untuk menerima didikan yang menjadi pandai, masalahnya pendidikan yang diajarkan seperti apa? Pandainya bagaimana? Itu. Kenapa anak SMA sekarang hitung-hitungan nggak bisa?
Logikanya nggak bisa. Tetapi kalau masalah buat anak, wah pinter sekali tuh. Lagunya apa? Iki lo, nyoh, nyoh, entek no. Waduh, lagunya kayak gitu. Gitu. Ini mau gimana bangsa kita ini? Pendidikannya gimana? Pendidikannya dari Konoha itu seperti itu. Ya, lagu-lagu yang diciptakan seperti itu. Ini dapat pendidikan apa coba anak kita? Nah, kitab Amsal ini mengatakan kalau kamu mau pandai, kamu harus terima pendidikan. Bagaimana mau dididik? Ya, pendidiknya gajinya cuma uang transport. Pejabatnya gajinya 100 juta, pendidiknya gajinya 300.000. Gimana generasi kita mau pintar? Kebutuhan sekarang nggak mau jadi guru kok. Jadi guru tuh menyedihkan. Nasibnya nggak enak. Gitu. Coba gimana kita lihat kasih pendidikan model kayak begini. Lagunya gimana? Kemana, ku harus mencari kemana. Sebelum kemana aku cari harus kemana lagunya. Sudah ku hamil duluan. Sudah 3 bulan. Lah ya sudah begitu. Ya pada saat ku hamil duluan sudah 3 bulan. Dicari Bang Toyibnya. Alamatnya alamat palsu. Anak-anak kita dengar lagu itu. Nyanyi lagu itu di desa, di kampung. Terus tenaga pendidiknya bagaimana? Tenaga pendidiknya menjadi apa? Menjadi pedofilia. Ya, 50 anak santri diajarkan bagaimana cara buat anak. Tenaga pendidiknya gimana? Bagi-bagi softtek, bagi-bagi pembalut ke anak perempuan. Bukan bagi buku pelajaran, baginya malah bagi pembalut. Ini gimana kita Konoha ini? Ya, tenaga pendidiknya gimana? Di asrama makan itu kayak makan, kasih makan ayam. Digelar daun pisang, makanan nasi ditaruh di sana, jadi ngonyot. Ya, sedangkan di sekolah Katolik ada meja, mereka duduk di meja, ada kursinya, ada piringnya, ada sendoknya, mereka makan. Gitu. Tenaga pendidiknya bagaimana? Kalau kamu hamil itu demi guru. Hamilnya karena apa? Hamil karena mimpi. Coba bayangkan, hamil karena mimpi. Krisis apa yang ada di Konoha? Tenaga pendidik krisis. Moral pendidik krisis. Tidak menjadikan generasi berikutnya pandai. Ya, guru-guru di sekolah yang terjadi kebanyakan apa? Jam kos. Bapak Ibu tahu pendidikan jam kos itu apa? Pendidikan jam kosong. Anak-anak kita jam kos, hore. Orang tuanya jam kos, kita capek-capek bayar, malah kebanyakan jam kos, jam kosong. Ya, budi pekerti nggak dididiknya? Enggak. Ya, sekarang tenaga pendidik kita ngajarin apa? Alasannya ingin ku dengar, malah buat TikTok, malah parodi, gurunya ikut-ikut parodi, dimasukkan ke TikTok di sekolah. Ya, ini pendidikannya gimana? Ya, negara-negara kita di Cina, anak itu sudah dikasih skill itu apa? Masak. Gimana campur tepung jadi mie. Ya, mereka sudah dibuatkan yang namanya bangun rumah. Batu bata kecil-kecil gini diciptakan mereka nyusun. Nyampur semen sama pasir mereka susun. Ilmu pertukangan diajarin. Ya, ilmu struktur diajarin, ilmu masak diajarin, ilmu bakery diajarin. Lah kita Konoha ini diajarinnya apa? Nah, makanya Bapak Ibu, kitab Amsal ini, Shalom, Mawar Sharon. Kitab Amsal ini berbicara untuk menerima.
Kalau menerima, ada yang memberi. Untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, shalom shalom, serta 3K, kebenaran, keadilan, kejujuran. Kepandaian yang kita punya ditingkatkan dengan namanya integritas. Integritas itu apa? Kebenaran, keadilan, kejujuran. Pertanyaannya, anak kita dididik nggak itu? Dijadikan pandai nggak? Ada kebenaran nggak di sana? Ada keadilan nggak di sana? Ada kejujuran nggak di sana? Kita krisis, Bapak Ibu. Ya, ayat yang keempat, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman. Tetapi yang diajarkan sama Konoha apa? Diajarkan sama Konoha itu Kama Sutra. Repot nggak, Bapak Ibu? Repot. Ya, ada sebuah VT yang saya lihat, Bapak Ibu, itu viral juga VT itu. Ada seorang ibu-ibu ya berkata begini, air mani itu najis atau enggak? Nah, yang diajarin malah air mani. Ya, itu yang diajarin. Ini gimana sih? Ya, jadi kalau tiba-tiba kalian lengket-lengket, itu yang diajarin. Gitu loh. Padahal di Alkitab kita sudah mencatat untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman. Ya, memberikan kecerdasan dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Bapak Ibu perhatikan, yang pertama menjadi pandai, ya, menjadi pandai disertai kebenaran, keadilan, kejujuran. 3 hal. Yang berikutnya adalah ya, memberikan kecerdasan kepada orang tak berpengalaman, pengetahuan, serta kebijaksanaan kepada orang muda. Sekarang pengetahuan yang kita dapatkan apa? Kebijaksanaan yang kita ini kan apa? Tidak ada. Repot nggak? Ya, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu. Bapak perhatikan ya, orang bijak itu banyak mendengar. Jadi kalau Bapak Ibu suka nonton debat-debat, ya, gak ada yang mau dengar. Semuanya maunya ngomong terus. Semua maunya ngerocos terus. Ya, itu yang terjadi. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu. Ya, mendengar dan menambah ilmu, jangan dengar debat-debat di live TikTok deh. Kamu nggak dapat pengajaran apapun dari sana. Ya, yang dapat apa? Ajaran ilmu yang namanya bersilat lidah. Kalau kamu bijak, kamu banyak mendengar, kamu menambah ilmu. Dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak, ini Bapak Ibu kuncinya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang hikmat menghina, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ya, apa yang kalian dapatkan dari Yayasan API itu? Ya, yang didapatkan apa? Ilmu bersilat lidah. Tidak ada pengetahuan yang kau dapat, tidak ada. Air mani dari tulang sulbi itu tidak ada itu pengetahuan kayak begitu. Pengetahuan dari mana itu? Itu. Tidak ada Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu banyak orang mengatakan akal, tetapi coba bayangkan. Kalau kita itu banyak akalnya, kenapa negara kita sulit sekali maju? Justru orang yang tidak banyak ngeklaim akal, seperti negara Eropa, malah lebih maju. Penemuan-penemuan hebat banyaknya di luar negeri, tidak di dalam negeri. Yang di dalam negeri yang kita temukan apa? Anak santri diperkaos sampai 50. Akalnya di mana? Kasus yang terbaru yang ada di Lombok. Ya, diperkaos sampai meninggoy.
Akalnya di mana? Gitu. Sekarang korbannya tidak cuma perempuan, anak laki-laki disodomi. Akalnya di mana? Coba. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ketemu sama orang yang terlalu banyak ngeklaim tinggi-tinggi, itu kosong. Gitu. Tong kosong itu nyaring bunyinya. Kalau mengaku berakal, mereka punya TikTok tandingan. Tetapi mereka nggak bisa ciptakan TikTok tandingan. Gitu. Di mana akalnya? Ya, apakah agama dipakai buat membodohkan bangsa ini? Jawabannya iya. Fakta di lapangan terjadi demikian. Nah, Bapak Ibu, dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6, kuncinya cuma satu. Hati yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kalau kamu mau punya akal bagus, bereskan hatimu dulu. Ya, jangan bereskan otakmu dulu, padahal hatinya repot. Kebanyakan ngisi otak, ya, kebanyakan ngisi otak, bohongin anak gadis. Ya, kalau kamu melayani guru, upahnya surga. Kalau kamu melayani hubungan seksual sama guru, kamu upahnya surga. Itu karena apa? Otak. Gitu. Itu yang harus dibereskan. Makanya di ayat yang kedua berkata apa? Menerima hikmat dan didikan. Ya, menjadikan pandai. Kebenaran, keadilan, kejujuran. Jadi bukan cuma pandai di otak, tapi pandai di hati. Makanya Alkitab kita juga berkata apa? Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Kalau kamu mau berakal, bereskan hatimu. Hidupmu harus takut akan Tuhan. Baru Tuhan kasih kamu akal, Tuhan kasih kamu hikmat. Jadi kalau ada sebuah kepercayaan yang mengatakan ya mengatakan begini, untuk menemukan agama ini, kuncinya ini, tidak bisa tidak. Ya, kalau yang keluar dari kepercayaan ini urusannya kalau nggak perut sama selangkangan. Yang terbukti Bapak Ibu, yang gunakan ini kebanyakan urusannya perut dan selangkangan. Jangan pernah percaya dengan sebuah agama yang menonjolkan akal. Akal kita terbatas. Tetapi yang Tuhan mau dari hidupmu cuma satu. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Semua dimulai dari mana? Hati. Hikmat pengetahuan itu harus dari hati. Tuhan taruh hikmat tidak di otak, tapi di hati. Hatimu yang hidup takut akan Tuhan, ada roh Allah yang ada di sini. Itu yang memberikan kamu pengertian, hikmat, dan didikan. Ya, makanya Bapak Ibu, coba Bapak Ibu baca di dalam kitab Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Apa yang firman Tuhan katakan? Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Kalau kamu mengaku anak Tuhan, kamu pasti dididik sama Tuhan. Karena Amsal ini berbicara tentang apa? Proses pendidikan Tuhan. Ya. Kalau kamu ngaku anak Tuhan, kau pasti dididik. Makanya Alkitab berkata, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Kalau kamu masih ditegur sama Tuhan, kalau kamu masih diperingati sama Tuhan, itu Tuhan sayang sama kamu. Tetapi kalau kamu tidak pernah ditegur sama Tuhan, ya kamu tidak pernah dinasihati sama Tuhan, mohon maaf, kamu anak gampangan. Ya, ngegosip sedikit tiba-tiba udah rasa bersalah. Menipu sedikit tiba-tiba udah rasa bersalah. Kenapa? Roh Allah tinggal di dalam kamu. Ya.
Pendidikan Tuhan itu buat kamu itu untuk apa sih? Untuk menghasilkan buah. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Semua proses pendidikan Tuhan itu menghasilkan 9 buah roh. Semuanya. Ya, kenapa kamu ada yang namanya persembahan kasih? Supaya kamu murah hati, tidak cinta akan uang. Kenapa kok anakmu tuh jengkelin kamu? Diulang-ulang dikasih tahu menjengkelkan karena kamu dilatih untuk sabar dan penguasaan diri. Ya, kenapa kok Tuhan suruh kamu pergi ke panti asuhan, panti jompo untuk berbagi dengan mereka, untuk punya yang namanya kebaikan dan kemurahan hati? Ya, kenapa Tuhan kita berkata kamu harus satu suami untuk satu istri? Kamu diajarkan setia di sana. Waktu sebelum menikah, dia langsing kok. Setelah menikah, langsung kok. Bahkan kayak jalan tol. Ya, betul ya? Ya, kalau masih ditegur Tuhan, Tuhan masih sayang sama kamu. Bapak Ibu ngerti prinsip jalan tol? Ya, jadi istri-istri yang sudah melahirkan anak 3 kali itu biasanya lebih longgar. Karena jalannya tol. Kalau masih perawan jalannya enggak tol. Ya. Kenapa Tuhan izinkan proses itu? Supaya kamu tetap setia sama istrimu. Jangan cari jalan gang. Ya. Anak-anak yang masih perawan itu jalan gang. Saya itu juga baru ngerti istilah jalan tol sama jalan gang itu ya dari generasi Z ini. Luar biasa. Gen Z ini terlalu banyak istilah. Ya, istilah jalan tol lah. Istilah bonyok lah, bokap nyokap. Yang ngajarin siapa? Pendidikan yang diajarkan kok arahnya ke sana. Repot nggak? Anak-anak kita yang masih kecil-kecil SMP kelas 1 sudah ngerti. Sudah ngerti jalan tol sama jalan gang. Wah, repot. Gimana kita ini? Hai para orang tua. Gimana cara kamu ngasih pendidikan sama anakmu sekarang ini? Ya, Tuhanmu itu bapakmu, makanya kamu dididik. Untuk punya kasih, sukacita, damai sejahtera. Setelah ada kasih, sukacita, damai sejahtera, yang pertama kalian dilatih apa? Sabar. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, sabarmu, murah, punya kemurahan hati. Kenapa yang kedua ini murah hati? Karena hatimu biar nggak cinta akan uang. Harus berani berbagi. Murah hati. Murah hati ini yang saya juga berjuang. Kenapa? Karena kebutuhan mepet, tetapi harus tetap murah hati. Sabar, murah, baik. Kamu harus punya kebaikan. Sabar, murah, baik, setia. Setia enggak sama istrimu yang sudah jalan tol? Sama istrimu yang sudah langsung? Sama istrimu yang dulu langsing, sekarang bohai? Ya, yang dulu jalan gang, sekarang jalan tol. Mau setia enggak? Sabar, murah, baik, setia, lemah lembut. Ayo istri-istri, ibu-ibu, kenapa yang kebanyakan lemah lembut bapak-bapak? Saking lemah lembutnya jadi boti. Kok ibu-ibu malah lebih galak? Sampai muncul istilah suami-suami takut istri. Ya, kamu nggak boleh ya buat suamimu takut sama kamu tuh nggak boleh ya, Bu. Kamu harus punya rasa respect sama suamimu. Bukan buat suamimu takut sama dirimu itu. Loh kok lemah lembut kok malah banyak bapak-bapaknya.
Ya, kalau istri sudah marah, mata keluar melotot. Suaminya diplototi. Ngajak gebukan pun ikut. Waduh ya repot. Bu, sadar Bu, kita tuh wanita. Bukan kita ya, kalian, bukan saya. Kalian itu wanita. Harus punya lemah lembut. Ya, lemah lembut. Hatinya lemah lembut. Nggak mudah marah, nggak mudah ngomel. Gitu. Nah, kalau bapak-bapak kebanyakan hormon progesteron gimana kok? Itu yang namanya boti. Hormonnya tetap testosteron, jiwanya progesteron. Gitu. Banyak-banyak bapak-bapak daripada ribut, aduh. Ya, kok jadi begini? Bapak-bapak yang harusnya tegas, mama aja. Lo kok jadi semua serba mama? Gimana kita ini? Bu, mental suamimu dijaga, Bu. Jangan buat suami-suami takut sama dirimu, jangan. Lemah lembut. Ya, setelah itu belajar punya penguasaan diri. Sedikit-sedikit, papa, terima telepon dari siapa? Kasih laporan dulu sama mama. Waduh, sedikit-sedikit laporan sama mama. Siap mama, barusan yang telepon adalah bos saya mama. Wah ya repot. Ya, penguasaan diri lah punya. Ya, jangan semua suami serba dicek. Ya, pulang-pulang dicium bau badannya. Kira-kira dia nempel sama perempuan apa? Ini parfumnya yang aku kasih atau parfumnya orang lain? Ya, kadang-kadang di kantor pun kadang-kadang jalanan bisa tabrakan kan. Cowok sama cewek kadang-kadang bisa tabrakan, ada aja tabrakan gimana. Ya, parfumnya perempuan tuh nyantol di ininya, dicium. Papa, ini parfum siapa? Ada kejadian loh Bapak Ibu. Ada kejadian. Istrinya marah-marah. Kenapa? Karena pagi itu suaminya lupa disemprotin parfum. Bau parfumnya beda. Ternyata yang semprotin parfum itu anak gadisnya yang masih usia kecil. Bangun-bangun pagi main semprot-semprot. Ya, sudah geger. Bu, penguasaan diri kalian harus punya, Bu. Ya, bukan cuma suami. Hai para suami, jaga matamu, kuasai matamu ya. Ya, suamimu kau suruh untuk jaga mata, tapi kau tidak kuasai, kau jaga lidah. Curigaan bawaannya. Ya ini repot. Ya, repot. Ya, makanya firman Tuhan Bapak Ibu di ayat yang Amsal 3 ayat 13 berkata apa? Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Jadi kalau kau dapat hikmat Tuhan, kau dapat pendidikan Tuhan, kau dapat kepandaian daripada Tuhan, berbahagialah. Karena di dalam kitab ayat yang 11, hai anakku janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberikan ajaran kepada yang dikasihnya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Bu, kalau firman Tuhan ini sekarang negur, ya jangan salahkan saya. Itu artinya Tuhan sayang kamu. Tiba-tiba Pak Pendeta khotbah di khotbah di gereja. Pak Pendeta nyindir saya. Oke. Ya, lihat ya kalau Pak Pendeta ya. Perpuluhan tidak bayar. Ingat ya. Ya, karena kepada orang yang dikasihnya seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas.
Bu, kalian dididik, Bu. Kalau suami-suami dididik nggak, Bu? Semua yang namanya anak Tuhan kena proses pendidikan. Ya, tetapi saya mau tekankan ini ya, sama 80% yang menguasai suasana rumah itu siapa? Istri. Pokok sentimen ya, sama gender ya, mentang-mentang pokok laki-laki ya, bukan. Saya nggak sentimen dengan kaum Hawa. Tetapi kaum Hawa lah yang memegang 80% kenyamanan rumah itu kalian. Ya, makanya harus ada hikmat dan didikan. Ya, paham ya, Bapak Ibu sampai sini ya. Nah, latar belakang daripada kitab Amsal ini memahami fondasi sastra hikmat teokratis Israel kuno. Nah, ini kita masuk ke sisi teologinya sekarang. Amsal ya merupakan kita belajar dari Amsal itu memahami fondasi sastra hikmat. Ada kalimat sastra hikmat teokratis Israel kuno. Tuh, itu latar belakangnya. Ya, definisi secara teologis masal ini pakai bahasa masal gitu ya. Kata Ibrani masal, ya, kata Ibrani dari masal diterjemahkan sebagai pepatah perbandingan. Masal, amsal, ya, bahasa Ibraninya masal, ya, diterjemahkan sebagai pepatah. Kalau kita ngertinya kata mutiara, perbandingan atau kebenaran yang ringkas. Kitab ini bukan sekedar taktik untuk hidup sukses. Ya. Kitab ini bukan cuma sekadar kamu hidup sukses, kamu punya pengertian, kamu punya pengetahuan, kamu punya hikmat. Ya. Melainkan kumpulan petunjuk moral teokratis yang diinspirasikan Allah. Jadi di kitab Amsal ini berbicara tentang hikmat, kepandaian, tetapi juga ada moral. Ya, makanya kitab Amsal yang pertama itu berkata apa? Untuk menerima didikan untuk menjadikanmu pandai. Setelah itu ada kebenaran, ada kejujuran, ada keadilan. Jadi Amsal ini, masal ini, ya, bukan cuma sekedar berbicara tentang pendidikan untuk otak, tetapi ada integritas moral yang secara teokratis diinspirasikan oleh Allah. Amsal ini mengajarkan cara menerjemahkan iman kepada Tuhan ke dalam aktivitas praktis sehari-hari. Ya, makanya Amsal ini menjadi salah satu kitab favorit. Makanya banyak petobat-petobat baru dianjurkan untuk baca Mazmur dan Amsal. Kenapa begitu kok? Karena petobat baru harus mendapatkan iman kepada Tuhan ke dalam aktivitas praktis sehari-hari. Ini yang dilakukan sama Amsal. Ya, makanya banyak petobat baru disuruh baca kitab Mazmur dan kitab Amsal. Ya, paham ya? Bapak Ibu ya. Nah, tujuan utama penulisan dari kitab Amsal ini adalah kitab ini ditulis untuk menanamkan pemahaman spiritual yang berguna dalam kehidupanmu sehari-hari. Contoh, hidup dan mati ya dikuasai oleh lidah. Siapa yang menggemakannya makan buahnya. Aduh goblok aku, aduh sial aku, aduh bodoh aku. Ya terjadilah begitu. Aku berharga di mata Tuhan. Aku dididik sama Tuhan. Aku disayang sama Tuhan. Itulah yang terjadi. Perkataanmu itu bisa membentuk kuasa di alam supranatural. Ya, itu loh maksudnya Bapak Ibu. Menanamkan pemahaman spiritual yang mendalam, membina kedisiplinan hidup. Kedisiplinan hidup dimulai dari apa? Jaga lidah, jaga mulut. Karena hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang menggemakannya memakan buahnya. Ya, terima kasih Bunda Lis. Itu loh. Ya, paham ya? Ya, membina kedisiplinan hidup serta melatih kecerdasan moral dalam mengambil keputusan hidup yang kompleks. Contohnya, di Amsal pasal yang ke-6, pasal yang ke-7 berkata apa? Janganlah laki-laki yang tidak berpengalaman mendatangi perempuan PSK.
Jangan serahkan keremajaanmu. Jangan menyerahkan masa-masa bujangmu ya kepada wanita-wanita yang menjanjakan dirinya di pinggir jalan. Berbicara tentang apa? Moral yang kompleks, kecerdasan moral. Ya, tetapi seperti biasa, Yayasan APII kan ngomong, kitabnya orang Kristen, kitabnya kan kitab porno. Jadi mereka sok tahu, akal mereka dipakai untuk buatlah fitnah-fitnah yang bisa diterima di masyarakat. Ya, makanya Bapak Ibu harus ngerti secara teologis kenapa kitab-kitab ini disusun, semua ada maksud, semua ada tujuannya. Nah, kitab Amsal ini juga mengajarkan kamu untuk apa? Punya kecerdasan moral. Contohnya, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Ya, orang yang menguasai diri melebihi orang yang merebut kota. Orang yang apa? Sabar. Kamu punya kecerdasan moral di sana. Kamu punya kesabaran, punya penguasaan diri. Kapan kau berbicara, kapan kau diam. Bagaimana cara kau menempatkan diri di lingkungan sosial, kapan kau maju, kapan kau mundur. Dari mana? Amsal. Ya, Amsal juga mengajarkan tentang kesehatan secara batin. Contohnya, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Kamu gembira, wajahmu ceria. Kamu murung kayak pepaya busuk, hatimu sehat. Dari apa? Hati yang gembira. Hatimu gembira, jiwamu sehat, rohmu sehat, tubuhmu sehat. Itulah yang namanya kompleks. Mengambil keputusan hidup untuk berbahagia. Secara khusus kitab ini dirancang untuk generasi muda agar tidak terjebak dalam kebodohan dan kesesatan duniawi. Nama Ibraninya apa itu? Masal. Nih. Ya. Saya nggak bisa terlalu lama. Nanti kena pembatasan lagi. Ya, ini kitab Amsal ini banyak kepada orang siapa? Orang muda. Orang muda, Bapak Ibu. Terjebak dalam kebodohan dan kesesatan apa? Duniawi. Anak muda tuh nafsunya gede. Ya, kompleks pelacuran aja anak SMA udah tahu. Nyarinya kemanapun mereka bisa dapat. Hebat kan? Hebat kan? Awalnya dari kaf, faf, bet, gimel. Nah itu, saya enggak terlalu pinter bahasa Ibrani. Nilai Ibrani saya jelek. Ya, saya enggak bisa. Kalau antara kaf, faf, bet, gimel, yang seperti tulisan-tulisan dari Ibrani itu saya enggak bisa jawab. Ya, saya kuliah STT S2 di salah satu gereja Bethel Indonesia itu, nilai Ibrani saya enggak bagus. Ya, jadi saya enggak berani. Ya, antara kaf, maf, gimel itu saya tidak berani ngomong. Ini masal ini pakai bahasa apa maksudnya terjemahan ke bahasa Indonesianya lah. Kayak gitu. Ya, secara Ibrani tulisannya nanti bacanya gimana saya tidak ngerti. Ya, maaf ya. Saya nilai Ibrani jelek, aduh. Nggak apa-apa ya, kita lanjut ya. Ya. Nah, sastra hikmat timur dekat kuno. Ya, ini. Sastra kebijaksanaan sangat populer, Bapak Ibu. Ya, jadi di zamannya Salomo ini sudah banyak yang namanya sastra. Ya, banyak kata-kata mutiara. Salah satunya yang dari Cina itu Konfusius. Ya, dan termasuk strategi-strategi samko, seni berperang di dalam kehidupan. Itu juga ada. Ya. Nah, sastra kebijaksanaan yang pertama kali sangat populer itu di peradaban kuno seperti apa? Mesir. Mesir ini menjadi peradaban kuno yang benar-benar mendunia. Ya. Amsal 26 ayat 4 sampai 5. Oke, mudah-mudahan waktunya masih cukup ya. Waktu saya 30 menit lagi masalahnya ini. Ya, saya agak cepat sedikit ya. Nggak bisa ini ya. Ya. Misalnya gini ya.
Peradaban yang ada di Mesir itu di zamannya Yusuf itu, wah itu peradabannya lagi tinggi-tingginya. Ajarannya apa di zaman itu? Amenemope dan Mesopotamia, namun Amsal memiliki keunikan mutlak dan radikal. Nanti teman-teman cari Amenemope. Ya, itu nanti ada sastranya. Ada sastra hikmat sekuler kuno mengandalkan akal manusia demi kenyamanan hidup. Contohnya yin dan yang. Yin itu kebaikan, yang itu kejahatan. Bagaimana kita bisa sinergi dengan yin dan yang dalam hidup kita. Nah, contohnya kayak begitu. Ya, itu yang namanya hikmat sekuler. Sedangkan kitab Amsal mengikatkan kebiasaan dengan relasi intim dengan Yahweh atau Tuhan sebagai sang pencipta alam semesta. Jadi bedanya gini Bapak Ibu, hikmat sekuler itu berdasarkan pengalaman hidup, ya, sudah makan banyak asam garam, sudah mengalami banyak peristiwa, difilsafatkan secara otak, difilsafatkan secara ini contohnya, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian. Saya berusaha bersakit-sakit dulu, setelah itu saya bersenang-senang kemudian. Itu dibentuk dari pelajaran hidup. Ya, kalau Amsal, ya Amsal kita ini itu mengikat kebijaksanaan berdasarkan apa? Keintiman dengan Tuhan. Ada hubungan dengan Tuhan, ada relasi dengan Tuhan sebagai sang pencipta. Sang pencipta itulah yang memberikan wahyu. Sang pencipta itulah memberikan karunia kepintaran. Sang pencipta itulah yang memberikan karunia hikmat dan pengetahuan, berkata-kata hikmat dan pengetahuan. Ya, jadi beda ya. Hikmat sekuler didapatkan dari pengalaman hidup, proses hidup difilsafatkan ke dalam bentuk sastra. Amsal, relasi, hubungan pribadi dengan Tuhan, takut akan Tuhan, Tuhan kasih kamu karunia berkata-kata hikmat dan pengetahuan. Bedanya di sana. Ya, hikmat sekuler sama hikmat yang dari kitab Amsal. Nah, para penulisnya adalah Raja Salomo adalah kontributor utama yang dikarunia hikmat tiada tara oleh Allah. Itu di 1 Raja-Raja 4:29 sampai 34. Ya, kitab ini juga memuat perkataan figur bijak lain seperti orang-orang bijak, Agur bin Yake, Raja Lemuel. Ya, jadi kitab Amsal itu memang didominasi sama Salomo, tetapi ada orang-orang bijak yang tidak tertulis namanya, ada juga yang tertulis namanya Agur bin Yake sama Raja Lemuel. Raja Lemuel itu yang menulis kitab Amsal pasal 31 tentang istri yang cantik itu. Istri yang takut akan Tuhan itu. Ya. Penerima atau pembacanya adalah awalnya kitab Amsal ini ditujukan kepada panduan kurikulum kerajaan untuk melatih pangeran muda. Anak-anaknya Salomo itu dikasih Amsal, dibuatkan Amsal supaya anak-anak generasi muda belajar dari sana. Ya, kini ditujukan kepada setiap orang beriman yang merindukan pertumbuhan spiritual praktis. Paham Bapak Ibu? Kitab Amsal, filsafat, sastra, ya itu dikasih untuk anak-anak raja, untuk pangeran-pangeran. Nah, makanya ini sering terjadi dinasti Su, dinasti Wei, dinasti Shao. Kerajaan-kerajaan Tiongkok dulu, mereka membangkitkan sastrawan-sastrawan muda. Makanya mereka punya yang namanya seni menulis. Ya, di kerajaan-kerajaan Cina, Tiongkok itu mereka punya sastrawan-sastrawannya di sana. Ya, tujuannya sastra itu untuk orang-orang bangsawan. Bukan untuk menengah ke bawah. Apalagi kasta rendah. Anak-anak pejabat inilah yang diajarkan tentang educated seperti itu. Nah, tetapi di zaman sekarang, ya kitab Amsal ini untuk semua anak-anak pengikut Kristus Yesus untuk memperoleh pendidikan pertumbuhan spiritual praktis. Ya, paham ya Bapak Ibu? Kok apakah kitab Amsal itu cuma 31 pasal? Jawabannya tidak. Yang terkumpul, ya.
31 pasal. Tetapi di kerajaan itu banyak. Mereka dirangsang untuk berpikir menggunakan kata-kata puitis seperti berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian. Ya, banyak jalan menuju Roma. Nah, jadi mereka tuh dilatih untuk membuat kata-kata seperti itu. Dengan apa? Mereka diajak ke alam, coba belajar dari alam. Ya, belajar bagaimana Raja Wali terbang tinggi. Belajar itu dari semua alam. Itu semua alam yang mereka gitu, mereka lihat air terjun, lihat apa. Mereka filsafatkan. Mereka dilatih untuk menulis seperti itu. Dengan punya apa? Makna kehidupan. Jadi sastra-sastra yang dihasilkan bukan cuma kata-kata penghias yang bagus. Tetapi sastra-sastra kehidupan ini merujuk kepada kehidupan sehari-hari. Ya, padi semakin berisi, semakin merunduk. Kehidupan kita, semakin kita banyak ilmu pengetahuan, semakin kita rendah hati. Itu salah satunya. Belajarnya daripada apa? Alam, ilmu padi. Ya, makanya banyak orang-orang bangsawan di Cina, anak-anaknya itu sering diajak jalan ke alam. Untuk menimbulkan apa? Inspirasi apa yang kau dapat untuk kau buatkan di dalam karya sastramu nanti. Mereka dibesarkan itu apa? Di kerajaan, di tempat bagus hanya untuk menulis. Membuat secara filsafat-filsafat itu. Otak mereka dirangsang seperti itu. Pertanyaannya, di Konoha ada enggak model kayak begini? Nggak ada. Ada. Ya. Imajinatif mereka nggak dilatih. Ya, sekarang pepatah-pepatah ada enggak? Kurikulum sekolah kita berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian. Ya, belajar ilmu padi, belajar ilmu apa. Coba cari di anak kita ini, di Konoha ini, sampai SD kelas 6, ada enggak model kayak gitu? Sedikit sekali. Anak kita enggak dilatih, dirangsang untuk berimajinatif. Ya. Ora et labora, berdoa dan bekerja, betul. Konoha jarang. Makanya jangan heran, anak SMA matematika nggak bisa hitung-hitungan. Jangan heran. Jangan heran. Gitu. Paham ya, Bapak Ibu ya, sampai sini ya. Nah, pokok utama daripada kitab Amsal, Bapak Ibu mohon maaf, saya agak sedikit ngebut. Ya, takut akan Allah, fondasi utama seluruh kehidupan moral dan intelektual manusia. Jadi gini loh Bapak Ibu, intelektualnya kamu bisa hebat, IQ-mu bisa hebat, ya. Terlalu jujur koko ini, ya. Saking terlalu jujurnya kadang-kadang banyak musuhnya juga. Ya sudah, enggak apa-apa. Ya. Fondasi utama seluruh kehidupan moral dan intelektual manusia. Maksudnya gini loh Bapak Ibu. Otak kita perlu diisi, hati kita perlu dibersihkan. Makanya yang menjadi fondasi pertama bukan akal, bukan intelektual, bukan IQ. Ya, Bapak Ibu perhatikan, orang yang tidak IQ tinggi itu bisa duduk di pejabat tinggi Konoha. Contohnya siapa? Asisten rumah tangganya Raffi Ahmad. Itu jadi komisaris. Asisten rumah tangga. Ya, S1 nggak dia? Ijazahnya ditunjukkan dia? Nggak ada. Ijazahnya cuma minta ijazahnya Pak Jokowi. Ijazahnya Raffi Ahmad, asisten rumah tangga Raffi Ahmad, diminta enggak? Kok bisa jadi komisaris? BUMN lagi. Keren kali Konoha ini. Itu loh Bapak Ibu. Ya. Makanya kenapa fondasi utama Amsal itu takut akan Tuhan. Pemberesan hati. Ya. Intelektual yang hebat, IQ yang hebat, kalau tidak disertai dengan karakter ilahi, hancur. Ketundukan penuh rasa hormat di hadapan tata Allah. Shalom, shalom. Ya, ini pokok utama pembahasan Amsal. Dimulai dari apa? Kehidupan yang takut akan Tuhan. Kehidupan sehari-hari takut akan Tuhan. Ya, yang berikutnya tentang apa? Disiplin lidah. Ini pokok utama pembahasannya. Dicatat ya, Bapak Ibu ya. Yang pertama takut akan Tuhan, yang kedua disiplin lidah. Ya.
Amsal menekankan bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Pentingnya mengontrol perkataan agar mendatangkan kesembuhan bukan kehancuran. Apa yang membuat Roy Suryo bersama Dr. Tifa itu hancur? Lidahnya. Bukan dokter, ngaku-ngaku dokter. Lidahnya pelintat-pelintut. Ya. Brain thinking, apa thinking gitu loh. The new thinking, wah macam-macam. Apa yang membuat mereka hancur? Lidah mereka. Ngeri, Bapak Ibu. Ya. Poin yang ketiga adalah etika sosial. Bimbingan nyata tentang kesetiaan. Ya, pernikahan, kejujuran berbisnis, kerja keras, melawan kemalasan, serta memilih pergaulan yang sehat. 6 poin. Ya, saya kasih tahu ya. Etika sosial yang dibahas di dalam kitab Amsal merangkup 6. 7 ya, nggak salah. Yang pertama apa? Setia. Ya, setia dengan pasangan hidupmu the first. Karena ini fondasi awal dari dalam rumah sebelum kamu keluar rumah. Setia. Ya, kesetiaan. Ya, kesetiaan terhadap pernikahan. Ya, kedua, kejujuran. Dalam apa? Berbisnis. Elit politik kita, parpol-parpol kita, sebagian besar saya berani jawab, tidak ada jujurnya. Jujur yang tidak ada urusan dengan uang. Kalau ada urusan sama uang, gak jujur. Yang ketiga, kerja keras. Yang keempat, melawan kemalasan. Yang kelima, ada 5 poin. Memilih pergaulan yang sehat. Etika sosial ada 5 poin. Kesetiaan dalam pernikahan, kejujuran dalam berbisnis, kerja keras, melawan kemalasan, memilih pergaulan yang sehat. Ya, parpol politik, semua yang masuk ke parpol politik, ya, yang awalnya terang masuk ke sana jadi gelap. Yang awalnya malaikat keluar dari sana jadi setan. Itu kata Mahmud MD. Ya, Bapak Ibu. Ini fakta. Dituntut untuk setia dengan parpolnya dan organisasi. Tetapi kalau jujur, dituntut jujur sama mereka. Tapi mereka tidak pernah jujur dengan rakyat. Kerja keras dituntut pengikutnya, tetapi mereka tidak kerja keras. Ya, memilih pergaulannya dari lingkungan mereka saja. Ya, kehidupan sosial banyak dihancurkan dari 5 poin ini. 5 poin ini bisa positif, 5 poin ini bisa berdampak negatif kalau kamu salah memilih. Ya, karena penempatan kejujuran untuk kepentingan mereka. Tetapi saat mereka membohongi rakyat, mereka tidak jujur. Mereka menuntut anggotanya untuk jujur sama ketua partainya, tetapi ketua partainya tidak pernah jujur sama anggotanya. Itu yang terjadi, Bapak Ibu. Ya, apa yang harus kita buat sekarang? Ya, 3 fondasi besar dari kitab Amsal. Takut akan Allah, disiplin lidah, etika sosial. Oke. Amsal 1-9 itu tentang esensi dan ajakan hikmat. Merupakan bab pengantar panjang yang bersifat diskursif. Bab ini berisi tentang nasihat-nasihat seorang ayah teokratis kepada anaknya. Gitu. Nyimak sambil tugas negaraku. Betul. Makan. Puncak bagian ini menampilkan personifikasi tentang ibu hikmat, Lady Wisdom, yang berseru mengundang orang di persimpangan jalan menuju berkat kehidupan kontras dengan jerat kebebalan moral. Ya, Amsal 1-9. Amsal 10-24 berbisi tentang kumpulan Amsal praktis. Berisi kalimat-kalimat hikmat pendek yang terperinci. Bagian ini banyak menggunakan gaya paralelisme kontrastif. Apa itu paralelisme kontrastif? Susah sekali bahasanya.
saling berhubungan, praktis, kalimatnya banyak yang pendek. Membandingkan langsung dua hal yang berlawanan, itu yang namanya paralelisme kontrastif. Itulah kontrastif. Sulit sekali. Ya. Jadi paralelisme kontrastif ini adalah membandingkan langsung dua hal yang berlawanan. Ya. Membahas realitas sosial, kemalasan vs ketekunan, dusta vs kejujuran, kebaikan vs kejahatan. Wah, kalau kontrasepsi beda. Kontrasepsi yang paling disukai. Yang paling disukai sama kaum Adam. Shalom Kanita. Ya. Serta kepatuhan kepada penguasa teokratis Israel. Itu kitab Amsal. Ya. Kenapa kok Bapak Ibu jarang baca kitab Amsal? Bagus loh kitab Amsal ini. Ya, bagus loh. Kita lanjut. Amsal 25 sampai 29 itu koleksi Salomo oleh Hizkia. Kata-kata Salomo. Koleksi berharga yang disalin kembali oleh para juru tulis Raja Hizkia ya. Berabad-abad setelah Salomo. Jadi Raja Hizkia juga menulis kitab Amsal dikumpulkan. Sangat kaya akan metafora kepemimpinan tegar. Contohnya, ya tiang-tiang langit akan bergoncang. Nah itu. Kenapa kok dikatakan tiang-tiang langit tuh? Karena rumah istana mereka ada tiang-tiang besar yang menyangga atap. Paham ya? Jadi Raja Hizkia memberikan tiang-tiang langit menggunakan istilah metafora itu berdasarkan apa yang dia lihat. Ya, jadi Raja Hizkia pun juga menuliskan kitab tentang Amsal ini. Kaya akan metafora kepemimpinan yang tegar, hubungan bertetangga, serta pengendalian emosi pribadi. Tuh. Orang yang sabar, dan sebagainya. Amsal 25 sampai 29. Nah, Amsal yang 30 itu oleh Agur bin Yakke. Berisi pengakuan puisi tentang ketidakberdayaan manusia di hadapan Allah yang transenden. Terkenal dengan struktur Amsal 3 hal bahkan 4 yang merenungkan misteri tatanan ciptaannya. Di Amsal 30. Ya, Amsal 31 nasihat Ibu Lemuel dan tentang istri yang cakap. Ya iyalah kalau kitab Tawarikh ini memperanakan ini gitu ya. Ada gitu ya. Kisah raja-raja diulang kembali di sana. Ya. Amsal 31 cukup populer Bapak Ibu. Karena ini dibuka dengan peringatan keibuan. Ya, agar calon raja terhindar dari maksiat. Keibuan. Tetapi ditulis oleh Lemuel. Ya, Ibu Lemuel. Ya. Jadi Raja Lemuel ini menuliskan itu berdasarkan nasihat yang dia dapat dari ibunya. Ditutup dengan sastra akrostik agung yang memuji sosok istri yang cakap. Coba Bapak Ibu perhatikan ya. Satu-satunya kitab, ya bahkan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, yang dipuji istri yang cakap. Tidak ada suami yang cakap. Istri yang cakap. Alkitab kita, ya kalau bahasanya orang seberang, memuliakan perempuan. Kami ini memuliakan perempuan. Biasanya yang suka klaim paling tinggi memuliakan perempuan, itu justru merendahkan perempuan. Tetapi kalau tidak banyak klaim itu yang lebih memuliakan. Contohnya apa? Kitab Amsal ini. Di pasal 31 ini berbicara tentang pujian kepada istri yang cakap. Eset Keil. Sebagai personifikasi hikmat yang praktis. Ya, kalian yang tercipta sebagai kaum Hawa, belajarlah dari kitab Amsal 31. Bagaimana istri yang cakap. Kami para suami, ya tidak dituliskan tentang suami yang cakap.
Tetapi kami yang dituliskan adalah belajar seperti Kristus. Tetapi satu-satunya kitab, Alkitab, yang memberikan pujian kepada perempuan dan khususnya istri, itu hanya Alkitab, itu hanya Kristen. Bapak Ibu, itu dicatat secara resmi. Istri yang cakap. Bersyukurlah kalian yang lahir sebagai perempuan. Jadilah istri yang cakap di dalam Tuhan. Banyak berdoa, banyak bergumul. Ya, Raja Salomo dikenal sebagai sang guru, figur otoritas spiritual utama yang bertindak sebagai ayah spiritual sebagai pembaca. Ibu hikmat vs perempuan bebal. Personifikasi sifat kilan yang aktif memanggil jiwa manusia ke jalan kebenaran. Tetapi perempuan yang bebal membawa laki-laki yang punya moral menjadi amoral. Ya, zaman sekarang heran loh. Ada perempuan-perempuan kalau mau berumah tangga, test drive. Test drive. Ya, perempuan ngajak laki-laki yang masih polos unyu-unyu test drive. Hidup sebagai apa? Suami istri. Test drive. Kalau durasinya enggak sampai 30 menit, ngapain aku nikahin? Rugi dong. Itu test drive itu cek durasi. Berhubungan seksual bisa berapa lama? Test drive. Loh kok ya ada loh. Heran saya. Gitu. Ya, saya kasih tahu ya. Perempuan yang tidak bermoral akan gampang sekali mengajak laki-laki untuk tidak bermoral. Perempuan yang bermoral bisa membawa suaminya menjadi lebih baik. Karena sebuah pepatah yang mengatakan laki-laki yang hebat, di belakangnya ada perempuan yang hebat. Tapi tidak pernah dikatakan di balik perempuan yang hebat ada laki-laki yang hebat. Itu tidak pernah. Tidak ada pepatah kayak begitu. Di sebalik sosok laki-laki yang hebat, ada penolong yang hebat. Tetapi di balik penolong yang hebat, tidak ada laki-laki yang hebat. Ini fakta. Makanya Amsal mengajarkan tentang ibu hikmat dan perempuan bebal. Ya. Jalan kehidupan orang bebal dan orang sederhana. Jalan kehidupan orang bebal dan orang yang sederhana. Karakteristik manusia di persimpangan keputusan moral kehidupan. Tuh, yang punya anak perempuan kau harus didik mereka. Ya, penting sekali. Karena perempuan yang bisa buat Adam jatuh. Betul. Ada jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya menuju maut, betul. Kalian bersyukur loh sebagai ibu-ibu. Kalian tuh bisa membuat anak kalian dan membuat suami kalian tuh sukses. Tetapi suami itu jarang bisa buat kalian sukses. Ada pepatah, laki-laki yang miskin di tangan perempuan yang betul jadi kaya. Betul. Laki-laki yang nggak bisa apa-apa di tangan perempuan ini bisa jadi kaya. Tapi kalau perempuan kaya di tangan laki-laki miskin ini. Betul, Bapak Ibu. Ya, kalian tuh penolong. Banyak doa. Banyak doa kalian para penolong. Belajar dari Amsal 31. Di aspek kehidupan Bapak Ibu, aspek respon didikan. Menerima teguran dengan sukacita untuk bertumbuh itu orang bijak. Orang bodoh menolak kritik, membenci guru, dan mengulangi kesalahan. Itu orang bodoh. Perkataan lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan, meneduhkan emosi kemarahan. Perkataan lidah orang bebal menyebarkan fitnah, memicu konflik, menghancurkan relasi. Buatlah fitnah-fitnah yang bisa diterima di masyarakat, itu contohnya. Ya, mau dia ustadz, kiai atau apapun juga, mulutnya fitnah, memicu konflik, menghancurkan relasi. Tetapi perkataan lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan, meneduhkan emosi dan kemarahan. Etos kerja. Orang bijak rajin bekerja jujur dalam pertimbangan dagang dan bisnis. Orang bebal malas
mencari keuntungan curang lewat jalan pintas. Itu dia. Sikap terhadap dosa. Orang bijak memiliki ketakutan kudus akan Tuhan dan menjaga kejahatan. Orang bebal mengabaikan dosa, mereka disi paling benar dan tanpa celah. Itulah dia, orang bebal. Ya, seperti itu. Ya, yang terakhir, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua Bapak Ibu. Waktunya saya pas sekali. Mepet juga. Saya mau jemput anak saya sekolah juga. Ya, Bapak Ibu pelajari Amsal. Ya, untuk kasus kalian kaum Hawa. Ya, kalian itu sangat punya peran besar. Kenapa makalah wanita bijak lebih banyak daripada pria sejati? Kenapa kok gitu? Karena kalian penolong. Kami yang ditolong. Doa-doa kalian membuat suami kalian sukses. Ya, kalian sebagai ibu rumah tangga jangan bilang, aku nggak bisa apa-apa kok. Aku cuma begini kok. Masak pun juga pas-pasan. Tapi kamu punya kerajinan. Bersihin kaca ini, nyapu ngepel, itu nggak butuh skill. Butuhnya mau dan rajin. Nanti skill dibentuk pelan-pelan. Ngatur ranjang, itu nggak butuh skill. Ya, itu butuh, oh ya, Amsal 26 ya, saya lupa lagi. Ya, itu butuh cuma kemauan. Oke, ada pertanyaan satu, untung diingatkan ya. Ini yang terakhir ya, Bapak Ibu ya. Ya, Amsal 26, 4 dan 5. Oke, yuk kita buka Amsal 26. Nah, ini dia. Yuk. Nah, kadang-kadang kitab Amsal ini Bapak Ibu, Amsal pasal 26 ayat 4 dan 5, kadang-kadang kalau Amsal itu nggak bisa baca dari atas. Karena atas sampai ke bawah punya maknanya berbeda. Ya, perhatikan gini, jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Contohnya gini, bumi itu datar. Bumi itu datar. Kalau bumi itu bulat, airnya kan tumpah. Terus kamu jawabnya ya, iya ya, aku ke jalan tol aja buminya datar. Ya, masa buminya bulat? Nah, kamu ngomongnya gitu-gitu aja. Ya, jadi jawabnya sesuai dengan kebodohannya. Ya, air mani dari tulang sulbi. Oh iya ya, tulang sulbi kan tulang punggung ya. Ada saraf-saraf. Saraf-sarafnya itu berkembang-berkembang sampai hasilnya air mani. Oh iya ya, betul ya. Gitu-gitu aja jawabnya. Kamu kasih jawaban bener pun dilepeh. Karena orang bebal ini nggak kepingin ada orang yang lebih pintar dari dirinya. Jadi kalau jawabanmu lebih pintar daripada orang itu, nggak disukai kau. Itu. Ayat yang kelima, jawablah orang bebal menurut kebodohannya supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Jadi jawabnya pakai bodoh-bodoh aja. Kayak gitu. Kayak tadi, oh air mani dari tulang sulbi ya, kan ada saraf. Sarafnya kan juga sampai ke testis. Ya, makanya air mani dari situ hasilnya, dari saraf tulang sulbi. Nah, gitu. Dah, itu aja jawab. Ya, jangan dipintarin mereka. Itu ya, termasuk kasus yang lagi rame Bang RK selingkuh. Ya, kalau dijawab apa? Oh, suka-sukanya Bang RK aja. Ya, kalau Bang RK itu benar selingkuh ya silakan. Kalau yang nggak benar ya udah nggak apa-apa. Kita mau jawab apa? Nggak usah kasih nasihat. Nggak usah. Saya tuh sempat kerangsang juga ya untuk menegur Bang RK untuk ngomong, tapi saya pikir-pikir kembali. Saya berdoa, saya minta pertimbangan gimana ngomongnya. Roh Kudus dalam hati saya itu cuma bilang, nggak usah, itu bukan urusanmu. Dia udah tahu kok. Otaknya udah banyak isi firman kok. Ya, otaknya tuh sudah banyak Alkitab di otaknya, udah tahu itu. Gitu. Ngapain lagi mau ditegur? Oh, tak pikir-pikir juga ya, hikmat Tuhan saya pertimbangkan. Oh, nggak usah lah. Biarin aja. Dia mau live lagi, mau muka badak pun silakan, suka-suka deh. Ya, yang penting kan bagian saya nggak menghakimi. Ya, sekalipun itu salah, saya mau ngomong apa? Kok, bukankah firman Tuhan berkata, tegurlah dia 4 mata dan harus tak tegur? Betul. Ya,
Tetapi orang yang kita lawan itu bukan orang yang bisa terima hikmat dan didikan. Bukan orang yang bisa terima teguran. Pakai ayatnya jangan pakai ayat yang itu. Pakai ayatnya Amsal tadi. Ayat 5 dan 6. Jadi tempatkanlah ayat itu pada porsi sikon yang pas. Gitu loh. Jadi Bang RK nggak usah saya tegur udah. Ngapain? Ya. Terus debat-debat kusir gitu ya. Debat-debat apologet ini juga. Saya udah perhatikan, wah kalau saya tegur saya kena balik nih. Oh, biarin aja. Saya pakai ayat apa? Wahyu 22 ayat 11. Biarlah yang kudus semakin terus menguduskan dirinya. Biarkanlah yang bebal teruskan dia bebar. Biarkanlah yang cemar dia biarkan. Biarkan saja udah. Ya. Saya sudah bolak-balik sampaikan, nggak usah naik ke rumah PII. Nggak usah diskusi sama Nanda, Rifa, dan kawan-kawannya. Kau nggak dapat ilmu apa-apa kau. Ilmu silat lidah ya. Ilmu ngeles ya. Yang ditanya apa, yang dijawab apa iya. Yang ditanya A, dijawabnya Z. Jawaban Qur'annya seticuil, Alkitab yang dibahasnya buahnya. Coba teman-teman tanya sama API itu. Ya, pertanyaan tentang Al-Quran yang kasih jawaban kecil. Alkitab, wah, panjang kali lebar kali tinggi, mereka lebih paham daripada kita. Tapi kalau jawab Al-Quran, jawabannya cuma sekecil. Sokumil. Ya, saya pernah tanya ini sama Pak Ustadz, salah satu Pak Ustadz yang ada di TikTok gitu ya. Saya tanya, kenapa kok dikasih nama kerbau betina, semut, lebah? Tahu enggak Bapak Ibu jawabannya? Karena dari semua kitab-kitab itu ada satu ayat tentang lebah, ada satu ayat tentang semut, ada satu ayat kerbau betina. Terus saya jawab, Bapak Ibu, saya jawab, Pak, dari 100 ayat, kok cuma satu yang ada lebahnya? Itu pun lebahnya nggak dibahas. Kok cuma ada satu kerbau betinanya? Yang lainnya nggak dibahas. Daripada Alkitab, penulisnya gimana? Jelas nggak? Matius itu siapa? Lukas itu siapa? Markus itu siapa? Ini penulisnya jelas nggak? Kapan dikumpulkan? Waduh, ya sudah. Malah Alkitab saya yang ditanya setelah saya tanya itu. Mau dapat ilmu apa kita dari sana kayak gitu tuh? Ya, ilmu itu tidak didapatkan dari debat-debat model kayak begitu. Ya betul, intinya orang bebel nggak usah ditanggapin sudah. Saya kasih tahu umat Tuhan jangan suka debat-debat di live TikTok. Saya bolak-balik saya kasih tahu. Bahkan saya minta sama umat Tuhan, kalau sampai saya kepancing naik di live TikToknya, tegur saya, suruh saya turun. Ya, suruh saya turun, tegur saya. Karena saya suatu saat bisa kecolongan juga, dipancing juga. Berani nggak kokongin debat sama saya? Ayo offline, offline, ayo debat. Takut ya? Saya jawab, ya takut sekali saya. Takut kalau debat saya. Tapi saya nggak takut dengan ilmu pengetahuan. Kalau debat takut juga. Mereka punya masa kok. Undang-undang penistaan agamanya ke kita kok. Bukan ke mereka. Sudah. Dari apa? Amsal kita belajar. Jawablah orang bodoh sesuai dengan kebodohannya. That's it. Nggak ada yang lain. Nggak usah kasih ilmu apa-apa sama mereka. Kamu kasih ilmu kepada mereka, kamu dibenci. Karena kamu kelihatan lebih pinterin daripada dia. Paham Bapak Ibu? Lebih baik baca Alkitabmu. Hidup benar di mata Tuhan. Ya. Tunjukkan gini, Alkitabmu palsu. Kalau saya tahu ini palsu, saya tunjukkan yang asli. Tapi mereka nggak tunjukkan yang asli. Mereka tunjukkan apa? Alkitabmu gimana? Nah, udah. Ujung-ujungnya balik ke Alkitab dah. Tunjukkan asli pun juga nggak bisa. Alkitab. Alkitab. Alkitabnya lebih panjang kali lebar kali tinggi. Udah selesai. Ya, Bapak Ibu, waktu saya udah habis, kita doa yuk. Kita tutup dalam doa ya. Ya, jangan debat lah. Jantungan saya. Jaga jantung yang sehat dengan hati yang gembira. Ya, jaga jantungmu dengan hati yang gembira saja. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita doa ya. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu tentang pembelajaran kitab Amsal ini. Berkati anak-anakmu Tuhan, khususnya para istri-istri.
Karena istrilah yang dipuji. Di dalam kitab Amsal pasal 31. Berdoa juga untuk kesehatan dari Bunda Queen. Ya, supaya tidak ada lagi kemoterapi, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Hidup dan mati dikuasai lidah. Bunda Queen perkatakan, aku sembuh. Aku telah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Setiap pagi perkatakan itu. Poin yang kedua, gembiralah hatimu di dalam Tuhan. Sukacita. Kayak Bunda Elis ini. Rambutnya sudah tumbuh. Dulu saya lihat rambutnya mekacak-adul. Sekarang lebih rapi, lebih cantik lagi. Bunda Elis ini contohnya. Perkatakan, aku telah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Aku telah disembuhkan. Aku telah disembuhkan. Sekalipun rambutku rontok sekarang, tapi rambutku akan tumbuh kembali. Hati yang gembira itu juga akan membuat kamu sembuh. Ya, diberkatilah Bapak Ibu dengan kalian. Rambut saya sudah tumbuh, amin. Yes, perkatakan itu setiap hari. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua, maju terus dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang memberkati dan melindungimu. Menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati, maju terus dalam Tuhan. Haleluya. Amin. God bless you.